Presiden Jokowi hari ini untuk pertama kalinya berkantor di IKN. Selain mengecek pembangunan IKN, Jokowi juga menggelar rapat terbatas bersama otorita IKN yang disebut Jokowi sebagai pemanasan. Jokowi menyebut belum mengagendakan rapat kabinet di IKN karena menunggu menteri kembali dari luar negeri. Ya, kalau berkantor ya soft ngantor lah. Hari ini saya rapat mungkin dengan OIKN, dengan gubernur dan bupati di sekitar IKN, saya undang untuk pemanasan. Ya nanti nggak tahu harinya Pak Menseknek mau ditentukan kapan, saya masih belum. Apakah dalam waktu dekat ini ataukah Agustus, belum. Tergantung Pak Menseknek. Karena menteri-menteri kan juga masih banyak di luar negeri. Presiden Jokowi mengakui pembangunan IKN dalam proses pembangunannya akan membuat warga sekitar menjadi tidak nyaman. Namun, Jokowi mengeklaim pembangunan IKN berdampak pada pertumbuhan ekonomi ke daerah sekitar IKN. Pertama masih dalam proses pekerjaan ya, jadi dan kondisi kalau pas hujan panas ya debunya banyak. Menggerakkan ekonomi luar biasa. Tetapi coba dicek di BI di Kalimantan Timur, growth pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama berapa persen, tahun ini kuartal kedua berapa persen. Artinya pembangunan ini juga berdampak pada wilayah sekitar IKN. Pak, sebelumnya juga Terakhir setahu saya sudah di atas 7, lebih tinggi. Tinggi sekali. Kami kutip dari data BPS Kalimantan Timur, pertumbuhan ekonomi di provinsi itu tumbuh sebesar 6,22% di tahun 2023. Angka itu naik 4,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Di triwulan pertama tahun ini, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 7,26%. Secara umum, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan memang positif naik, terutama Provinsi Kalimantan Timur yang menyumbang kontribusi tertinggi. PLT Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyebut saat ini pembangunan Istana Garuda dan Istana Negara konstruksinya sudah 100%. Saat ini menurut Basuki tinggal penyelesaian tahap akhir. Iya, dekor-dekor lampu itu lagi di finishing. Kalau konstruksinya semua sudah 100%. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai pembangunan IKN tidak perlu mengedepankan seremoni 17 Agustus. Agus mempertanyakan urgensi peringatan 17 Agustus di IKN jika pembangunan IKN belum rampung. Ini legalitasnya bagaimana, tetangganya seperti apa, air ada nggak, telepon ada nggak, kan begitu. Nah, kalau minta mau aksi itu aja bisa, tapi tidak ada di dunia ini yang ibu kota 2 tahun sudah orang bisa kementerian bekerja di sana, tinggal di sana, nggak ada. Siap, ya seremoni sih bisa saja, tapi ngapain di situ? Apa yang mau dilihat? Kan hanya menunjukkan bahwa ini loh, saya bisa bangun ini. Ayo kita upacara di sini. Buat apa? Ini dan saya kalau sekarang upacara di sana, saya concern soal safety. Semoga tim istana bisa menjaga itu, karena semua ada persyaratan. Jadi kalau sesuai dengan safety, semua yang upacara pakai safety helmet, pakai rompi, segala macam. Presiden Jokowi menyebut akan berkantor di IKN selama 3 hari. Aktivitas Jokowi berkantor di IKN untuk memastikan kesiapan pelaksanaan upacara 17 Agustus di IKN. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Presiden Jokowi membantah pembangunan IKN dikerjakan terburu-buru tapi dikerjakan sesuai perencanaan. Presiden Jokowi juga menepati janjinya berkantor di IKN bulan Juli ini. Lalu apa sebenarnya target Presiden berkantor di IKN kali ini? Kami bahas bersama Johannes Joko, tenaga ahli utama KSP, dan juga Mardhani Alisera, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKS. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Joko, juga Bang Mardhani. Waalaikumsalam Mbak Friska, Pak Mardhani, selamat malam. Selamat malam pemirsa Kompas TV. Selamat malam, saya ke Mas Joko dulu. Jadi Pak Jokowi berkantor 3 hari. Nah, apa yang ingin ditunjukkan serta apa target pembangunan yang memang sudah progresnya terlihat lebih baik dibandingkan sebelumnya? Ya, yang pertama sebenarnya
bahwa apapun yang dilakukan terhadap IKN itu sebenarnya sudah ada perencanaannya, sudah ada tahapannya begitu, Mbak. Bahwa Pak Presiden berkantor akhir Juli ini sebenarnya kalau kita mau lihat itu mundur beberapa hari, karena kan kalau kemarin wacananya kan di bulan Juli, karena memang karena kondisi alam hujan yang nggak berhenti-berhenti, ada permasalahan-permasalahan pembangunan teknis tertentu yang tidak bisa diselesaikan secara cepat. Jadi ini bukan sesuatu yang terburu-buru, ini bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi memang ini yang sesuatu yang memang sudah direncanakan jauh-jauh hari begitu, Mbak Rizka. Kalau bicara soal bagaimana dengan keselamatan nanti, kan yang jadi target terdekat adalah 17 Agustus. Ada kritik misalnya dari pengamat kebijakan publik bahwa ini kan masih area proyek yang dalam pengerjaan, harusnya masih pakai helm misalnya, dan juga bagaimana ukuran keselamatan saat upacara. Nah, ini bagaimana penjelasan detailnya? Iya, karena memang Pak Agus mungkin belum melihat langsung ke IKN begitu ya, Mbak ya. Kalau saya kan kemarin baru aja pulang dari IKN, sehingga situasi dan kondisi, misalnya tempat yang akan dilaksanakan upacara, mulai dari Istana Garuda yang tadi diinformasikan Pak Basuki, kemudian Istana Negara, Plaza Seremoni, lapangan upacara, Sumbu Kebangsaan, sampai jalan keluar yang menuju di Trans Kalimantan itu sebenarnya udah nggak ada masalah gitu. Bahwa memang ada sisi-sisi tertentu yang ada pembangunan itu memang sebenarnya tidak mengganggu dari persiapan upacara 17 Agustus 2024 begitu. Jadi sebenarnya kalau kita hadir ke sana itu bisa melihat, bisa mengerti sebenarnya kontur kontur tanahnya, kemudian peta situasinya seperti apa. Makanya kemarin Bapak Presiden itu mengajak para influencer untuk hadir di sana, karena biarlah kenetralan, kejernihan para influencer untuk melihat apa yang terjadi di IKN itu bisa disampaikan kepada publik melalui media sosial, karena hari ini begitu banyak disinformasi, karena hari ini begitu banyak framing negatif terhadap apa yang terjadi di IKN. Kasihan, Mbak, para orang-orang muda yang saat ini menjadi pekerja di IKN, yang mereka begitu bersemangat, mereka begitu memiliki kebanggaan besar untuk menjadi bagian dari pembangunan IKN yang mereka bekerja 24 jam. Itu Mbak Friska. Bang Mardhani, apakah yang Presiden tunjukkan berkantor 3 hari di IKN sampai boyong influencer juga, ini sudah bisa menepis keraguan publik soal IKN? Yang pertama, Friska, saya apresiasi dulu Pak Basuki dan tim otorita IKN serta Pak Bambang otorita yang dulu. Saya pernah ke sana, Mbak Priska, yang kerja tuh 13.000, 3 shift, 24 jam. Jadi ini luar biasa, proyek kolosal. Saya kadang nyebutnya proyek Roro Jonggrang ya, semalam jadi gitu loh. Dan karena itu, apakah ini akan sukses? Nilainya jangan sekarang. Mungkin 1-2 tahun ke depan, karena nyuwun sewu Mas Joko, jangan sampai karena tenggat deadline kita terburu-buru. Alam itu punya caranya sendiri. Kita jangan melawan alam, tapi harus betul-betul bersahabat dengan alam. Dan karena itu, saya justru apresiasi Mas Joko. Pak Jokowi tidak maksain di awal Juli atau pertengahan Juli, di akhir Juli. Itu udah bagus, karena jangan dipaksa. Tetapi lagi-lagi, saya ingin ini jangan proyek yang sesaat, mesti sustainable, mesti betul-betul jadi kebanggaan. Saya melihatnya sekarang, Mbak Priska, ini baru Pak Jokowi yang bangga gitu loh. Harusnya ini jadi kebanggaan bangsa. Gitu. Kenapa sih kalau dari sisinya Bang Mardhani, kenapa ini belum jadi kebanggaan bangsa begitu? Ya karena memang yang datang ke sana masih sangat sedikit. Betul. Terus masyarakat, gini, Priska, hitung-hitungan nih ya, Pak Mas Joko pasti tahu. Koefisien bangunan yang dibolehkan di IKN itu cuma 0,3. Artinya cuma 30%. Karena kita sedang membangun city in the forest. Awalnya 0,25. Artinya kalau kita punya 100 meter, cuma boleh dibangun 30 meter persegi. Padahal biaya tanahnya itu tetap mahal, Mbak. Jadi saya agak khawatir nanti yang tinggal di sana adalah kelompok tertentu
Makanya investor tertentu saya belum lihat harusnya ada tempat untuk UMKM, ada tempat buat koperasi, ada tempat buat masyarakat kebanyakan. Karena zaman Soeharto saja itu berlaku 136, 1 rumah mewah, 3 rumah menengah, dan 6 rumah subsidi. Saya ingin IKN dimiliki semua. Kalau sekarang kan yang dikedepankan istana negara. Yang tinggal di istana negara berapa sih Pak Joko? Padahal kalau mau jadi ibu kotanya masyarakat, ya betul-betul itu dirasakan sebagai ibu kota seluruh bangsa Indonesia. Nah, Mas Joko, gimana agar sense of belonging ini dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tadi? Dari segi eksklusivitas, jangan sampai ini eksklusif dan ini bisa memang dijangkau lebih banyak lagi kalangan. Sebenarnya nggak eksklusif ya Mbak ya, karena memang pembangunan, tapi terima kasih tadi apa yang disampaikan Pak Mardhani, itu begitu masukan yang baik bahwa kita perlu tentang IKN ini menjadi milik bersama, dan itulah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga Pak Presiden kemarin mengundang para influencer agar mayoritas dari penduduk kita yang Gen Mil dan Gen Z ini tahu benar apa sih sebenarnya yang sedang dilakukan di IKN begitu Mbak, bahwa ini menjadi kekhawatiran ini hanya menjadi kelompok orang tertentu dan segala macam. Ya sekali lagi Mbak, ini kan ada tahapannya, ini ada regionya, sudah ditata dan sudah direncanakan, jadi segala hal memang membutuhkan waktu. Saya sepakat bahwa memang yang namanya orang pindah rumah juga tidak bisa, kalau kita punya rumah itu nggak bisa pindah langsung sakdet, bahasa Jawanya Pak Mardhani tahu gitu, sakdet saknyet gitu kan. Tetapi butuh waktu, butuh proses, apalagi kita memindahkan ibu kota negara seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, bahwa ini bukan perkara setahun 2 tahun, tapi perkara sampai 2045, butuh proses dan segala macam. Tetapi saya selalu percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang bijak begitu Mbak Priska. Perjalanan ribuan mil itu pasti akan dimulai dari satu langkah kecil dan itu dilakukan secara konsisten. Itulah sekarang yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi dan seluruhnya, dan kita juga percaya itu yang akan dilakukan oleh pemerintahan berikutnya oleh Pak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Oke, Pak Bang Mardhani melihatnya bagaimana? Kan Pak Jokowi bilang memang ini kan bertahap, tidak bisa sekaligus misalnya jadi karena memang proyeknya pun jangka panjang. Tapi untuk mengukur apakah ini sudah sesuai target atau belum, apa dari pandangannya Bang Mardhani? Karena kan pemerintah bilang bahwa ini on the track, semuanya masih on the track. Iya, di zaman Pak Jokowi, kalau boleh saya nilai Mas Joko, speednya itu very high speed development. Tapi how low can you go? Berapa bisa tahan? Sekarang ini ruang fiskal kita pendek sekali gitu loh. Kita punya urusan IKN, punya urusan kereta cepat, punya urusan utang luar negeri. Pak Prabowo punya urusan Bang Mardhani? Putus tadi. Tampaknya terputus. Nah, saya sambil nunggu dulu bagaimana diperbaiki dulu komunikasinya dengan Bang Mardhani, saya ke Mas Joko. Nah, saat ini sebenarnya apa yang dijanjikan bahwa ini semuanya masih on the track. Oh, sorry. Bang Mardhani sudah terhubung lagi? Sudah. Oh, silakan diulangi. Tadi sempat terputus. Silakan, sekarang sudah terdengar. Jadi di zaman Pak Jokowi high speed banget, sangat cepat pembangunan. Tapi ke depan itu ruang fiskal kita sangat pendek gitu loh, karena utang luar negeri kita banyak, kita harus membiayai IKN, makan siang gratis, belum pendidikan kita, kalau mau jadi negara maju, investasi di pendidikan tingginya itu harus pendidikan berkualitasnya, belum BPJS kita. Nah, dengan kondisi seperti itu, menjaga agar momentum yang ada sekarang segera dihidupkan oleh masyarakat. Jangan jadi proyek negara saja. Kalau dari proyek negara, maka anggarannya dari negara terus. Tapi kalau masyarakat sudah merasakan manfaatnya, seperti burung, kalau udah rimbun, semua pada datang. Nah, problem besarnya adalah menjadikan IKN betul-betul tempat yang most livable city. Dan itu pekerjaan besar. Karena tidak cuma bangunan, tapi ada sumber penghidupan di situ, ada quality life di situ. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Saya tidak yakin itu bisa dijaga secepat di zaman Pak Jokowi yang nantinya. Oke, keraguan ini bagaimana menjawabnya dengan ruang fiskal yang rendah dan juga speed ini di nanti setelah masa pemerintahan Pak Jokowi, apakah bisa dijaga? Ini yang diragukan Bang Mardhani tadi. Silakan Mas Joko. Ya, kita kan ada perencanaannya ya Mbak ya. Kalau tidak salah waktu itu perencanaan untuk membangun IKN itu sekitar
angkanya 466 triliun atau sekian something gitu. Lalu itu ada dananya itu ada yang dari APBN, kemudian ada KPBU swasta dan juga BUMN. Lah pada titik ini sebenarnya ke depan berikutnya APBN itu sudah tidak, bukan lagi yang mendominasi yang diharapkan, tetapi adalah tadi itu KPBU swasta untuk masuk terkait dengan IKN. Tetapi sekali lagi Mbak, ini adalah IKN ini bukan sekedar proyek perumahan jangka pendek, BIM salah BIM segalanya bisa berubah, tetapi butuh proses, dan sekali lagi kita juga butuh dukungan dari semua elemen masyarakat, karena cita-cita tentang IKN, perpindahan IKN itu bukan sekedar cita-cita pemerintahan Presiden Jokowi, tapi ini sudah digagas sejak zaman Presiden Soekarno, dan pada titik ini ada momentum, ada kesempatan, dan inilah Presiden Jokowi melakukan eksekusi dengan segala keberanian dan risiko yang beliau hadapi. Nah, skema pembiayaan tadi apakah sudah disetujui oleh Pak Prabowo? Artinya kan dalam masa transisi ini pasti dibahas ya Mas Joko. Apakah ini sudah disetujui? Karena tadi seperti juga Bang Mardhani bilang, ada banyak prioritas program lainnya juga yang akan dijalankan oleh pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti. Ya, itu nanti kita tunggu saja Mbak. Sekarang ini kan sedang terjadi sinkronisasi, sedang terjadi ada Wakil Menteri Keuangan Mas Thomas Jiwandono dan juga dari pemerintahan ini, maka kami kok yakin Mbak bahwa keberlanjutan apapun bentuknya, karena kalau kita lihat sebenarnya apa yang dilakukan Pak Presiden Jokowi di periode pertama, beliau fokus pada pembangunan infrastruktur, lalu pada periode kedua fokus pada pembangunan SDM, tapi karena ada COVID dan segala macam maka segalanya berubah. Maka sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintahan berikutnya kami berkeyakinan dengan kelanjutan itu. Kalau Pak Presiden Jokowi, Bang Mardhani, terakhir kan bilang bahwa ada kurang lebih 300 investor yang akan berkomitmen setelah 17 Agustus. Ini kabar baik atau masih jadi tanda tanya sampai memang komitmen investasi itu ditandatangani? Kalau MOU satu hal, groundbreaking hal lain. Koreksi saya Mas Joko, yang groundbreaking itu mayoritas adalah dalam negeri. Betul. Itu udah bagus ya. Dan dalam negeri itu saya melihat banyak diantaranya yang memang merasa banyak dibantu Pak Jokowi atau mengapresiasi Pak Jokowi. Tapi kalau kemampuan modal dalam negeri kita terbatas. Kayak kalau kita melihat di saham, mayoritas saham itu dikuasai oleh asing. Jadi kalau belum ada satupun asing yang groundbreaking, ini masih jadi catatan. Oke, nah ini bagaimana catatan soal belum ada asing yang groundbreaking sampai sekarang? Kan disampaikan waktu itu Mas Joko bahwa itu nanti ada step berikutnya setelah 17 Betul. Agustus. Nah, progresnya apakah sudah ada memang investor potensial asing yang akan tap in di IKN? Ya, sejauh informasi yang kami terima memang sedang proses Mbak, seperti yang disampaikan juga oleh Bapak Presiden, ada beberapa regulasi yang sedang dibereskan oleh OIKN kan, sehingga para investor asing itu menunggu untuk melakukan eksekusi. Tetapi kurang lebih begini Mbak, apa yang dilakukan hari ini itu kami meyakini ini sudah on the track sesuai rencana dan tahapannya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana seluruh komponen bangsa hari ini itu melihat IKN itu sebagai sebuah kebanggaan kita bersama, kebanggaan anak bangsa. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa hadir di IKN, itu akan melihat spirit auranya, kebanggaan kita sebagai sebuah nation dengan memiliki ibu kota negara yang dibangun sendiri oleh anak-anak bangsa ini, itu akan muncul. Begitu. Nah, kalau dari Bang Mardhani melihat agar kesinambungan juga sense of belonging, rasa kepemilikan ini bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia secara umumnya, ini apa yang harus dilakukan pemerintah dalam waktu singkat? Karena kan yang dilihat pasti per term ya, per masa pemerintahan. Saat ini yang sedang melakukan pembangunannya di masa pemerintahan Pak Jokowi. Sebetulnya Pak Jokowi udah kayak Indonesia for sale atau IKN for sale ya, karena bisa memberikan hak pengguna lahan itu sampai 190 tahun, itu panjang sekali. Mbak Friska,
Monggo Pak Mardhani, tapi nanti Silakan. saya ingin klarifikasi. Oke, silakan. Siap, siap. Tapi maksud saya adalah memang kita nggak bisa instan. Segera perbaiki easy of doing business kita. Beberapa investor tuh ragu dengan masalah tanah ini. Kita tahu salah satu yang menyebabkan pergantian kemarin ada hampir 2.900-an hektar masyarakat yang belum bisa dipindahkan. Ini adalah fakta. Kenapa? Karena kita punya banyak aturan yang masih saling sengkarut. Nah, usul saya memang kita harus jujur. Ayo kita bereskan, memang kita belum ada asing, tidak kenapa. Tapi modal kita sendiri juga bisa. UMKM bisa diminta masuk, universitas juga bisa diminta masuk, private juga bisa diminta masuk. Jangan takut, kalaupun nggak ada asing juga malah bagus kok. Ini dimiliki oleh bangsa sendiri, gitu. Oke, silakan. Ya, satu Mbak, Mas kesempatan ini kan waktu itu Pak Mardhani menyampaikan IKN for sale karena ada Perpres nomor 75 tahun 2024 terkait dengan izin 190 tahun. Mohon ini dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa 190 tahun itu bukan bandlik utuh orang datang dikasih 190 tahun, tetapi ada tahapan-tahapannya mulai dari pemberian hak 35 tahun. Kalau misalnya oke, dia benar komitmen baru ditambahin 25 tahun. 25 tahun yang kedua, dan inilah yang disebut sebagai satu siklus. Kalau satu siklus memang dia oke dalam pemanfaatan lahan baru ditambahin. Jadi jangan ini seolah-olah disampaikan di framing ini menjadi satu IKN itu sesuatu yang dijual, tidak, tetapi ini adalah upaya pemerintah untuk meyakinkan para investor masuk, karena ya kalau memang tidak ada kepastian, ya siapa yang mau masuk untuk di wilayah IKN begitu. Inilah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi framing ini mesti kita sama-sama, ini Pak Mardhani, kita luruskan. Jadi izin pertama yang diberikan itu bukan langsung 190 tahun, tapi 35 tahun Pak Mardhani. Terima kasih Mbak. Bang Mardhani, gimana untuk merapikan agar investor datang begitu, agar tertarik untuk di IKN ini berinvestasi? Kita ini hidup di era yang sangat transparan, Mbak Priska ya. Kayak akuarium, udah kelihatan kok. Bahkan tiap tahun itu ada livable city index gitu loh. Indeks kenapa Singapura tinggi terus, kenapa Melbourne, kenapa Sevilla, karena memang menyediakan tempat yang nyaman untuk tumbuh berkembang. Kalau saya usul Mas Joko, bangun universitas terbaik dulu di IKN. Nanti orang-orang terbaik akan datang ke sana. Ketika the best brand coming into IKN, itu nanti dengan sendirinya akan banyak. IKN itu menjadi tempat yang sangat diminati. Tapi kalau fisik yang dibangun, nantinya perawatannya tinggi, sayang gitu loh. Itu. Oke, bagaimana agar IKN jadi livable city, tidak fokus hanya soal bangunannya saja, dan juga Mas Joko soal kepresnya gimana? Agar pemindahan ke IKN ini juga kan bisa diketahui mulai kapan resminya? Ya, kalau terkait bagaimana tadi yang disampaikan Pak Mardhani, saya sepakat apapun bentuknya, segala upaya masukan dari berbagai pihak untuk menjadi bagian dari memiliki ibu kota negara ini, seluruh elemen masyarakat itu perlu didengarkan. Tetapi sekali lagi semua proses-proses ini perlu kita dialogkan kepada seluruh komponen masyarakat. Terkait kepres Mbak, nanti kita tunggu saja Mbak, karena itu memang nanti dari Sesnek maupun dari Pak Presiden nanti yang akan menginformasikan begitu. Ya, kita akan pantau bagaimana progres dari pembangunan Ibu Kota Nusantara. Diharapkan sesuai dengan target dan juga masyarakat bisa bangga dengan pembangunan IKN ini. Yang tentunya kita harapkan semua prosesnya transparan dan juga berjalan dengan baik ya. Terima kasih Mas Joko, terima kasih Bang Mardhani. Terima kasih Pak Mardhani. Terima kasih. Mas Joko, Priska. Terima kasih. Berikutnya, saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Ketua Umum PBNU mempertanyakan pembentukan Panitia Khusus Angket Haji atau Pansus Haji 2024. Gus Yahya mencurigai pembentukan